Lah, kejaksaan dong harus bertanggung jawab kepada publik. Tadi Prof. Mahfud bilang kan kejaksaan harus bertanggung jawab. Prof tadi bilang kejaksaan harus bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Nah, untuk mengusut, bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau tanggung jawab? Nah, Prof, saya mau bertanya dulu. Untuk mengusut sampai tuntas, kejaksaan sampai di mana tanda kutip melindunginya, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Artinya kan kenapa kok bisa ada yang terpidana tidak dieksekusi? Nah, untuk mencari di mana miss-nya, di mana lalainya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah hukum yang harus ditempuh, dan siapa yang bisa menempuh langkah hukum itu? Langkah pertama adalah segera memasukkan itu diusut. Siapa dulu yang menjadi yang memimpin urusan ini? Direktorat apa, bagian apa, siapa pejabatnya, kenapa ini tidak segera dieksekusi? Gitu. Nanti akan ketemu itu siapa yang memesan, apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, itu harus diusut karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda bertanya tadi, "Loh Pak Mahfud, Anda kok diam aja?" Pada saat Anda di situ, loh kasus ini tidak muncul. Kalau sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi gitu. Loh, menteri kok nggak tahu? Ya nggak tahu. Itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Urusan Menko itu hanya yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini nggak ada tiba-tiba muncul sekarang, sesudah terjadi pergantian politik gitu. Anda juga seperti bertanya, Pak Mahfud, itu Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Waktu zaman saya tidak muncul kasus itu, baru sekarang saya berbicara tentang Riza Khalid itu kan baru muncul sekarang. Seorang Menko itu kan tidak harus tahu semuanya, kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agarnya semua jalan. Prof. Mahfud tampaknya terputus. Prof. Mahfud bisa gitu. Oke, sudah tersambung lagi. Itu Clarissa. Iya, tadi sempat sedikit terputus, Prof. Saya mau tanya soal ini. Kan sekarang itu sudah jelas bahwa statusnya adalah terpidana Sylvester. Artinya tidak perlu lagi ada pemanggilan, yang harus dilakukan adalah eksekusi. Iya dong. Pemanggilan itu mungkin agak sopan-sopan dikit lah, panggil. Tapi jangan lama-lama. Kalau enggak dijemput pakai pakai tabur namanya, tim tabur itu ada resmi di di Kejaksaan Agung tuh, tim tangkap buron atau tim tangkap orang kabur itu artinya. Itu bisa gitu. Nah, sekarang siapa yang harus... Kok putus-putus terus? Iya, Prof. Sinyalnya agak terganggu tampaknya. Tapi saya tadi dengar yang Prof sampaikan juga, Prof. Jadi kalau sekarang, kalau memang mau dibuktikan bahwa penegakan hukum kita akan lebih baik, kalau ada niat, ada will ke sana, bagaimana harusnya kasus ini dilakukan atau dituntaskan? Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini. Kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Saya tadi mendengar ya penjelasan dari orang Kejaksaan Agung itu yang sangat sama sekali tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya menjawab, nanti kita mungkin itu putusannya belum sampai. Kan untuk mengeksekusi harus gitu, harus dulu sampai vonisnya dari MA. Di MA itu vonisnya sudah masuk, ini sedap di direktori. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Agung yang ini perkara ini mestinya harus mengikuti dari waktu ke waktu bahwa ini sudah divonis gitu. Lalu kalau bicara sudah menjalani proses hukum dan sebagainya, jangan nyalakan orang lain yang tidak tahu. Karena orang ini baru diketahui sekarang ini, masyarakat baru tahu ini sesudah dia mau berkelahi dengan Roy Suryo. Kan gitu. Roy Suryo bilang kamu terpidana, dia bilang kamu yang terpidana. Baru orang tahu. Ya. Itu makanya lalu semua bereaksi. Ya, jadi artinya yang kita akan lihat apakah memang bisa eksekusi dilakukan dan apakah akan ada penyelidikan internal ke Kejaksaan Agung pasca vonis sejak 2000. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya.
Teman-teman, membahas soal kasus Sylvester Matutina, saya rasa sudah banyak sekali saya bahas di video ini. Teman-teman, memang dalam hal ini saya mendengar informasi bahwa kasusnya sudah inkrah dan sudah dijatuhi vonis setahun 6 bulan lamanya, tetapi Bung Sylvester tidak menjalankan hukuman itu atau belum sempat dipenjara. Sudah 6 tahun masih saja tetap menjadi bebas, tidak menjalankan hukuman sama sekali, tidak dipenjara sama sekali, dan bahkan masih menjabat sebagai komisaris. Dan kemudian kita lihat aktif di televisi nasional yang dibahas penegakan hukum itu. Saya bingung ya membahas penegakan hukum, soal hukum, tapi beliau hukumannya nggak dijalankan. Jadi di sini kita dipertontonkan, masyarakat diperlihatkan adanya ketidakberesan terkait penegakan hukum di negeri ini. Salah satu hal ini, ya ini tadi salah satu hal ini. Atau adakah yang melindungi Sylvester sehingga tidak dipenjara atau tidak ditahan? Jadi kalau sempat ada benar yang melindungi, ini bisa kena juga nih, ya, menghalang-halangi penegakan hukum, menghalangi penegak hukum, melindungi narapidana atau melindungi kejahatan, kan itu. Siapa ya nanti? Ya, kita nggak tahu loh. Tapi yang jelas sejauh ini banyak isu ya Pak Jokowi. Karena ini kan loyalis Jokowi dan Jokowi dulu presiden. Ya teman-teman, ini miris lah kalau saya melihat ya. Kita dipertontonkan hal seperti ini. Udah 6 tahun padahal ya. Jadi jangan sampai rakyat mengira bahwa ada yang kebal hukum. Dan kalau ini terus seperti ini dan nggak dipenjara, nggak ditangkap-tangkap, sama saja rakyat nanti tidak percaya lagi kepada penegak hukum di negeri ini. Nggak percaya lagi karena ini sudah contoh, ya. Jadi nanti jangan misalkan ketika ada sesuatu hal ini itu dan lain-lain, rakyat dipaksa percaya. Sama halnya seperti banyak mengatakan, kita dipaksa sehat di negeri yang sakit, kita dipaksa bersih di negeri yang kotor, misalnya seperti itu. Bobroknya luar biasa. Belum lagi para koruptor, mafia, aturan-aturan, terlalu banyak aturan. Ketika kita melanggar, kita yang kena. Itu yang kita lihat. Mau sampai kapan kita seperti ini terus? Ini yang perlu kita lihat teman-teman ya. Jadi dalam hal ini ya, karena ini viral kali ya gitu ya. Tapi oke lah. Tapi dalam hal ini ya para lembaga terkait ya, atau mungkin kejaksaan ya, kalau kasus ini sudah inkrah dan sudah ada keputusannya, berarti tinggal eksekusi saja keputusan itu. Ya meskipun sudah lama sekali, 6 tahun ini kemana nih, pada tidur atau bagaimana ini, pada ngopi ya, sampai lupa, kan kita nggak tahu. Tapi dalam hal ini karena sudah juga kebongkar, sudah ketahuan juga ke publik, langsung saja dieksekusi. Jangan bertele-tele lah, jangan ini itu ya, banyak cincong bla 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 macam-macam, jangan sampai seperti itulah. Tangkap, eksekusi, selesai. Nanti terlepas ada pengampunan dari Pak Presiden seperti abolisi, amnesti atau apapun itu, ya itu soal lain lah. Yang penting dieksekusi saja vonisnya dulu. Jangan sampai rakyat dipertontonkan dengan situasi ini.
Jangan sampai masyarakat nanti tidak percaya lagi kepada penegakan hukum di negeri ini kalau melihat situasi ini. Ini yang penting untuk dijaga, ya, yang penting untuk dijaga ini. Ya. Jadi ini harus betul-betul dituntaskan lah. Ya seperti saya katakan tadi, jangan sampai rakyat berpikir lain-lain nanti kepada penegakan hukum di negeri ini. Itu aja sih ya, masukan dari saya ya. Karena bagaimanapun kan kita mencintai negeri ini teman-teman. Jadi bila mana ada orang yang sok-sok keras, sok-sok kebal hukum, ngapain itu? Selesaikan saja lah. Jangan keras satu orang, semua kena imbasnya. Semua jadi berpikiran buruk kepada penegakan hukum di negeri ini. Jangan hanya perkara satu orang, dua atau segelintir orang. Rakyat yang sengsara. Rakyat merasa ini, rakyat merasa itu. Ya, jadi itu yang penting. Mungkin teman-teman setuju ya dalam hal ini ya. Tapi kalau Anda punya pemikiran lain sih silakan, nggak apa-apa, kita diskusikan bersama, dan saya juga minta maaf kalau ada salah penyampaian. Ya silakan dikoreksi saja ya. No problem lah, untuk itu kita belajar bersama dan diskusi bersama-sama. Nah, saya coba lihat di sini dari Alexa apa ya, Alexa lah ya. Sulit sekali ambil tindakan, coba rakyat biasa cepat sekali laksanakan. Nah, ini kan sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa ketika orang yang dekat dengan yang mungkin orang yang punya power atau apa gitu ya, itu sulit untuk diambil tindakan. Coba rakyat biasa, selesai sudah, langsung tangkap, penjara, clear, udah selesai. Itu yang kita lihat teman-teman, itu yang kita lihat. Jadi maksud saya tadi itu, kan maksud saya kan baik tuh. Jadi jangan sampai kita dipertontonkan. Ya jangan sampai rakyat nanti menilai, oh begini rupanya ya, oh seperti itu rupanya ya, karena dekat dengan si A jadi begitu ya. Jangan sampai rakyat nanti tidak percaya lagi kepada penegakan hukum. Ya. Itu masukan yang paling saya sampaikan terus menerus ya. Nah, Sylvester anak emas Juragan Solo nggak ada berani tangkap. Kenapa nggak berani tangkap coba? Geng Solo, apa Pak Jokowi? Pak Jokowi udah selesai. Dan Pak Jokowi pun, ya saya merasa nggak mungkin beliau melindungi orang yang melakukan tindakan kejahatan, narapidana. Kalau itu terjadi ya, nggak tahu lah. Ya, jadi kalau misalnya narapidana seperti Bung Sylvester ini masih berkeliaran nggak ditangkap, narapidana lainnya berhak juga dong untuk berontak, ya kan? Kita berontak aja deh untuk bebas, kan begitu. Wong ada narapidana lain yang nggak dipenjara kok. Apa diistimewakan atau bagaimana? Di mata hukum kan semua sama. Jangan sampai nanti banyak berpikiran seperti itu ya. Berabe juga nih. Ya jadi memang perlu untuk dievaluasi lagi ya, untuk diperbaiki lah. Kemudian lelaki penjilat pantat Jokowi tetap terlindungi karena duit Jokowi yang terkumpul 10 tahun mampu bius aparat hukum ya. Selama pemerintahan Jokowi, sosok manusia seperti Sylvester jadi sangat besar kepala karena hukum tidak berani menyentuhnya, sehingga mulutnya seenaknya menggonggong. Sekarang sudah saatnya hukum diberlakukan. Tangkap juga itu si Gogon yang bicara seenaknya, menfitnah Demokrat yang katanya membackingi ijazah palsu tersebut. Tangkap saja Sylvester, bila kejaksaan tidak berani, TNI saja yang menangkap seorang napi Sylvester itu, dan juga jangan berikan ringan tahannya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan di awal, jangan sampai kita dipertontonkan. Jadi jangan sampai kita dipertontonkan ya dengan situasi ini. Sama saja kalau nggak ditangkap, kalau nggak dipenjarakan, sama saja aparat penegak hukum itu memperlihatkan kepada rakyat, ini loh bobroknya kami, ini loh rusaknya kami. Kan begitu yang mereka tunjukkan kalau sempat tidak ditangkap nih barang, kan seperti itu. Ya, sama aja dong mereka mempertontonkan kebobrokannya sendiri. Sama saja mereka memperlihatkan kebusukannya sendiri. Ya kan itu yang kita lihat. Jadi mau gimana lagi? Jadi jangan salahkan nanti barangkali ada nanti
narapidana lainnya berontak karena hal ini, ya sah-sah saja berarti kan begitu. Wong narapidana ada masih bebas berkeliaran, bahkan masuk sebagai komisaris dan aktif di TV-TV nasional. Bayangin aja, memang hukumannya nggak lama ya, setahun 6 bulan begitu. Tapi dijalankan lah. Dalam negara hukum dijalankan, udah selesai. Itu saja. Jadi nggak perlu cincang-cincong kangkung genjer, nggak perlu. Eksekusi, sikat, sudah selesai. Karena kasusnya sudah inkrah, sudah divonis. Ya meskipun Bung Sylvester mengatakan sudah minta maaf, sudah maaf-maafan. Keputusan pengadilan itu nggak bisa dibatalkan dengan minta maaf kepada Pak JK. Coba kita cari tahu apakah Pak JK mengakui bahwa Sylvester sudah minta maaf. Saya belum tahu ya. Tapi kalau memang apa teman-teman tahu silahkan disampaikan saja ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Saya minta maaf juga kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf terlalu ngegas juga ya, terlalu lantang dan keras dalam menyampaikan, karena kita juga tidak ingin diperlihatkan soal-soal seperti ini ya. Kita ingin hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Itu yang kita inginkan, karena kita juga sebagai masyarakat Indonesia tetap kita mencari keadilan ya. Jadi agar adil, jangan kemudian nanti rakyat biasa langsung cepat ketika orang yang dekat dengan kekuasaan atau apa gitu ya, di lama-lama akan mengambil tindakan. Jangan sampai seperti itu. Itu saja lah ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.